قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas tentang Pak Kumis lagi kaum muslimin, ya, Idrus Romli. Di mana di dalam video terbaru ini yang akan kita angkat ini kaum muslimin, Idrus Romli ini mengatakan bahwa ajaran Wahabi dengan ajarannya Gufron ini sama kaum muslimin, ya. Dan Idrus Romli ini nggak terima kalau dikatakan Gufron ini orang NU. Padahal jelas Gufron itu orang NU, ya. Gufron itu orang NU, bukan Wahabi, ya. Nanti kita buktikan kaum muslimin. Kita simak dulu video dari Idrus Romli. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang kesamaan Mama Gufron dengan pendiri Wahabi. Ini mengapa perlu dibahas? Karena setelah kita menyampaikan ajaran Gufron, bahwa ajaran Gufron ini berbahaya, orang-orang Wahabi mengejek, katanya itu karena latar belakangnya NU. Padahal bukan itu. Jadi bukan karena NU-nya. Nah kaum muslimin, dari sini sudah jelas Idrus Romli ini nggak terima kalau dikatakan Gufron ini orang NU, ya. Nggak terima dia. Padahal jelas Gufron itu orang NU. Ya, bahkan ya Gufron sendiri yang mengakui, ya, dia salah satu pendiri NU loh. Ya. Bahkan acara-acaranya juga jelas kok yang menjaga Banser. Ya. Dan Banser itu dari mana coba? Kan Idrus Romli sendiri mengakui kalau Banser itu ya bagus, ya. Mereka rela bekerja jaga ulama tanpa adanya bayaran, ya. Mereka menjaga ulama katanya, ya kan? Dan yang dijaga Gufron loh, ya. Ulamanya siapa berarti Gufron itu? Ulamanya Wahabi? Enggak lah. Gufron malah benci sama Wahabi, ya. Malah benci Gufron ini sama Wahabi. Coba kita buktikan dulu kaum muslimin bahwa Gufron ini dari NU, ya, dan Gufron ini benci sama Wahabi, ya. Coba kita buktikan. Kita ini mendirikan NU bukan apa-apa, tapi topati jiwa raga. Betul atau tidak? Kita ini mendirikan NU bukan apa-apa. Kita ini mendirikan NU bukan apa-apa, tapi topati jiwa raga. Betul atau tidak? Tuh, terbukti kan? Si Gufron itu dari NU, sudah jelas. Ya, kumpulannya si Gufron siapa coba? Imaduddin dan CS, ya. Dan Imaduddin beserta CS-nya itu orang apa? Apa mereka orang Wahabi? Ya bukan lah. Ya masa Wahabi seperti itu kaum muslimin? Wahabi nggak ada yang halu-halu seperti itu, nggak ada kaum muslimin. Ya, yang sok-sokan ngomong sama malaikat, ketemu sama Allah, ketemu sama Nabi Khidir. Yang banyak halu ketemu sama Nabi Khidir itu ya dari orang-orangnya Idrus Romli. Ya. Kok bisa-bisanya menyamakan ajaran Gufron dengan Wahabi? Jauh, ya. Bagaikan langit dengan apa? Dengan dasar jurang, ya, jauhnya. Atau mungkin lebih jauh lagi. Dan ini ada lagi bukti, ya. Kalau orang yang nggak percaya sama Gufron, itu disebut sama si Gufron Wahabi. Artinya apa? Si Gufron ini nggak sama dengan Wahabi. Weh, kamu Gufron berani-berani bedah langit. Loh, kamu nggak ngaji, berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Oh, nggak ngaji ini. Celeng, berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing. Tuh kaum muslimin, ya, itu bukti lagi, ya. Jadi bagaikan matahari di siang bolong. Jelas
Ya, Gufron ini bukan Wahabi. Kok bisa kata si Romli, ya, ajaran Gufron sama dengan ajaran Wahabi? Ya nggak sama lah. Sangat jauh berbeda kaum muslimin ya. Jadi blunder lagi Idrus Romli ini kaum muslimin. Dilihat dari sisi mana Gufron ini kok bisa disamakan dengan ajaran Wahabi. Ini ngigau ini Pak Romli ini. Dari mana disamakan ajaran Gufron sama dengan ajaran Wahabi? Yang ada kesamaan itu banyak sekali dari kelompoknya Idrus Romli. Ya, ngaku bisa ketemu sama Nabi Khidir, ngaku bisa ketemu malaikat. Ya, itu semuanya kelompoknya Pak Romli yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan adapun Pak Gufron membenci Wahabi, ya, kemudian Idrus Romli membenci Wahabi. Ya nggak aneh, karena apa ya, sama-sama sesat. Pokoknya aliran-aliran sesat itu kaum muslimin, semuanya benci sama Wahabi. Ya, Syiah benci sama Wahabi, orang liberal benci sama Wahabi. Ya, kemudian Idrus Romli ini benci sama Wahabi, kemudian Gufron benci sama Wahabi, Samsudin Jadab benci sama Wahabi. Ya, coba boleh dilihat lah ya, kelompok-kelompok yang sesat itu ya, pasti benci sama Wahabi. Coba kita lanjut video dari Pak Romli tadi kaum muslimin. Nah, ini kita akan membuktikan bahwa pendiri Wahabi tidak ada bedanya dengan Gufron. Ini kalau pengakuan Mama Gufron ya, yang kufur atau sesat, Gufron ini mengaku dapat tanda tangan Allah dan mengaku belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun. Ini pengakuan Gufron. Kalau pengakuan pendiri Wahabi beda lagi. Ini pendiri Wahabi di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah juz 10. Kitab Ad-Durarus Saniyah ini himpunan risalah-risalah dan fatwa-fatwa ulama Wahabi sejak masa pendirinya sampai masa sekarang, dihimpin oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Ashimi an-Najdi. Nah, di kitab ini juz 10 halaman 51 ada pengakuan pendiri Wahabi. Dia berkata, wa ana ukhbirukum an nafsi Wallahilladzi la ilaha illahu laqad talabatul ilma wa i'taqada man arafani anna li ma'rifah wa anna dhalikal waqta la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khair alladzi mannallahu bih wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun arafa dzalik. Artinya apa? Kata pendiri Wahabi, aku kabarkan tentang diriku pada kalian. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku telah menuntut ilmu, dan orang yang mengenalku meyakini aku mempunyai pengetahuan. Padahal pada waktu itu aku tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan ini dianugerahkan kepada dia. Demikian pula guru-guruku, tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui hal itu. Ini pengakuan pendiri Wahabi. Dalam pengakuan di atas, pernyataan di atas, pendiri Wahabi mengaku bahwa sebelumnya ia tidak mengenal makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan tidak mengenal agama Islam sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya, sebelum kebaikan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Nah, ada kalanya maksud anugerah kebaikan dari Allah itu ia dapatkan melalui wahyu, berarti dia kafir. Kalau maksudnya dapat dari wahyu, atau ia dapatkan dari ilham, berarti dia, pendiri Wahabi ini, ahli bid'ah dan pembohong seperti Gufron. Mengapa begitu? Di dalam Al-Quran Allah berfirman,
wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Artinya apa? Allah berkata-kata kepada para nabi, para rasul itu melalui malaikat, dan itu kepada para nabi, para rasul. Kalau bukan nabi, bukan rasul dapat wahyu, itu berarti menentang ayat ini, itu kufur. Karenanya kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, awid da'a annahu yuha ilaih wa illam yadda'in nubuwah fahuwa kafirun bil ijma' qat'an. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Barang siapa yang mengaku mendapatkan wahyu meskipun tidak mengaku sebagai nabi, maka ia adalah kafir menurut ijma' ulama secara pasti. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Jadi mengaku dapat wahyu. Nah, ucapan pendiri Wahabi, kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah pada dia enggak melalui guru, itu melalui siapa? Apa wahyu? Berarti dia kafir kalau wahyu. Atau ilham. Kalau ilham bagaimana? Kata para ulama, wa man qala innallaha yulhimuni ma ahtaju ilaihi min amri dini fala ahtaju ilal ilmi wal ulama wa huwa mubtadi'un kadzdzab. Ini Imam Ar-Rasyidi dalam kitab Al-Ilmam bi Masailil I'lam bi Qawaati'il Islam. Barang siapa yang berkata bahwa Allah memberiku ilham, pengetahuan langsung kepada hati mengenai apa yang aku butuhkan dalam urusan agamaku, hatinya langsung tahu dari Allah. Maksudnya kata dia, sehingga aku tidak butuh pada ilmu dan ulama, maka ia adalah seorang yang ahli bid'ah dan pembohong. Jadi kalau yang dimaksud perkataan pendiri Wahabi, dia dapat anugerah kebaikan dari Allah, maksudnya ilham, tanpa melalui guru dan tanpa belajar ilmu para ulama, berarti pendiri Wahabi ini ahli bid'ah dan pembohong, persis seperti Ghufran. Inilah Idrus Romli kaum muslimin. Kalau suruh melintir perkataan, dia pinter kaum muslimin, ya. Membuat retorika-retorika sehingga apa yang dimaksud orang, ya, itu berbeda dengan apa yang dia jelaskan kaum muslimin. Ketika orang mengaku mendapatkan kebaikan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan oleh Idrus Romli, orang ini langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Padahal bukan seperti itu. Di sana kan jelas dikatakan laqad talabatul ilma. Ya, aku telah menuntut ilmu, artinya sudah belajar. Artinya dia belajar, bukan langsung datang dari Allah, diberikan ilmu langsung dari Allah, bukan. Tapi karena proses belajar, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kebaikan terhadap hamba tersebut. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan difahamkan terhadap agama ini. Maksudnya difahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seseorang untuk memahami agama ini dengan benar, mengetahui mana syirik, mana tauhid, mana bid'ah, mana sunnah, mana ketaatan, mana kemaksiatan. Kalau orang yang diberikan taufik dan hidayah, dia dengan proses belajar dia akan mudah faham, ya, mudah memahami syariat Islam. Bukan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu blek, ya, langsung berkata-kata, memberikan wahyu kepada dia. Bukan. Ya, kalau orang-orang tasawuf sesat, iya seperti itu. Dan kebanyakan tasawuf, ya orang-orang dari Pak Idrus Romli, yang mengatakan langsung dapat dari Allah, langsung dapat hadis dari Nabi.
Ya coba, itu banyak itu para habaib yang didukung sama Romli. Ceritanya kan seperti itu, banyak habib yang mengaku mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ada itu yang mengaku mendapatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW langsung, hadis tentang kopi. Ya, man mata fi batoni kohwa dakhalal jannah. Barang siapa yang mati, kemudian di dalam perutnya itu ada bekas kopi, maka dia masuk surga. Ya, itu semuanya ajaran dari para habaib, dan para habaib itu orang-orangnya Idrus Romli. Ya, jadi jelas lah, ya, nggak ada Gufron itu mirip-miripnya dengan Wahabi, itu nggak ada. Jadi kalau Idrus Romli memahami ketika orang mengatakan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diartikan dapat wahyu, dapat ilham langsung dari Allah, itu salah besar. Nggak ada orang-orang yang disebut Wahabi memiliki akidah yang sesat dan menyesatkan seperti itu. Tapi kalau orang-orang tasawuf ada, ya, mengaku dia langsung dapat ilham dari Allah, dapat wahyu dari Allah, dapat hadis dari Nabi, ya, dan semuanya dalam keadaan sadar. Ada yang seperti itu. Kalau orang-orang Salafi Wahabi nggak ada. Ya, adapun menisbatkan, ya, bahwa saya diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu maknanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kebaikan untuk memahami agama ini dengan baik. Ya, itu tadi kata Nabi Muhammad SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dimudahkan untuk memahami agama ini. Ya. Dan memang segala sesuatu itu ya kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akan kita nisbatkan dari siapa lagi? Ya, segala sesuatu kita bisa makan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mendapatkan rezeki, ya, bisa makan, ya, bisa dapat uang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah, termasuk pemahaman tadi. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan difahamkan dengan agama ini. Bukan langsung dapat pemahaman dari Allah. Ya, ada wasilahnya, belajar. Dan tadi sudah jelas dikatakan laqad talabatul ilma. Ya, sudah belajar. Dan gak ada orang-orang yang disebut Wahabi yang akidahnya seperti akidah orang-orang sesat, ya, yang mengatakan, oh itu dari ilmu laduni, langsung dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah langsung ngomong sama dia. Ya. Bahkan sebagian mengatakan, oh itu wali, ya, dapat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Banyak itu, ya, boleh dicek di internet. Ya, dari kelompok mana sih orang-orang yang mengaku mendapatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar? Orang-orang yang mengaku bisa ketemu dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang sampai mi'raj ke langit 1 hari 70 kali. Ada yang bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia. Orang kafir sudah meninggal dunia bisa diislamkan. Coba. Jadi Idrus Romli ini, ya, niatnya ingin memframing bahwa orang Wahabi ini nggak belajar, ya. Mereka mengaku dapat ilmu langsung dari Allah. Padahal nggak ada orang Wahabi yang punya akidah seperti itu. Apalagi mau disamakan dengan si Gufron. Jelas-jelas si Gufron itu dari NU, ya. Pengajiannya dijaga sama Banser, ya. Kemudian Gufron jelas benci sama Wahabi, ya. Kemudian apa lagi? Gufron mengaku ya ikut mendirikan NU. Sudah jelas dari sini, ya. Jadi Idrus Romli ini ngawur, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.